Pemangku manakib Al-Mukarram, Mukarram Bapak Haji Sukma dan Al-Mukarramah wal Mukarramah Ibu Hajat Dharma Lestari Sampit, pendiri Manakib Online Internasional, Bunda Al-Mukarramah wal Barokah Ibu Hajah Haya Suksmono, para kiai, para asatidz wal asatizat, para petugas manakib, para ikhwan akhwat di mana saja berada, yang di luar negeri maupun di dalam negeri, yang senantiasa selalu berada di dalam kejibaran Rahman. Panjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan, dilimpahkan rezeki yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dan juga dipenuhi segala hajat dan kebutuhan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita dengan keberkahan dan karomah seorang guru kami masih diberikan nikmat hidup, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan menghadiri manakib undin internasional di pagi hari. Dan kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Huruf alif dalam Rabiul Awal yang pertama fi hadza syahr adalah dimaknai dengan Allah. Wal ismu a'zam al jam'u di jami' asma. Yang diartikan dengan Allah yaitu Ismul A'zam. Nama Allah yang paling agung. Dikumpulkan seluruh nama-nama Allah di dalamnya. Jadi, nama-nama Allah yang lainnya dikumpulkan pada nama Allah. Seluruh nama Allah itu agung. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan sebagainya. Seluruhnya agung. Tetapi, lafaz Allah Jalla Jalaluhu yang disebut sebagai Ismul A'zam itu lebih istimewa dari nama-nama Allah yang lain. Karena lafaz Allah itu adalah nama zat yang mencakup seluruh sifat. Yaitu zat yang wajib ada. Yang wujud yang berhubungan dengan zat Allah atau sifat nafsiyah. Asmaul Husna yang 99 jumlahnya, yang bertuliskan Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai dengan As-Sabur, seluruhnya itu pun tercakup di dalam satu nama, satu asma, yaitu Allah. Lafaz Allah. Oleh karena itu, hu, Allahu, hu, pada lafaz Allah itu di kantong. Ya disebut kantong asma. Dikatakan kantong asma. Jadi bagi siapapun yang mengamalkan, yang mengamankan, dan melestarikan Ismul A'zam Allah dengan istiqomah, maka akan terbuka
dan merasakan keberadaan Allah. Yang Allah telah perkenalkan dirinya melalui Al-Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholah. Innani sesungguhnya aku anallah, saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diibadahi, yang wajib diakui, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah, maka berbaktilah kepadaku, maka bermakrifatlah kepadaku. Wa aqimi sholah lidzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat. Lafaz Allah pada ayat ini adalah ismu zat Allah. Innani ana Allah. Ismu zat. Artinya sebutan nama Allah itu merujuk pada hakikat zat Allah Jalla Jalaluh, bukan pada raga. Sehingga apabila lafaz Allah itu disebut berulang-ulang, maka akan bernilai zikir untuk mengingat dan merasakan keberadaan Allah. Mengucapkan kalimat Allah bukan hanya kepada lisan saja. Ketika kita berzikir jahar, la ilaha illallah, bukan hanya cukup pada lisan saja, tetapi mesti dihayati di dalam hati, wukuf qalbi, agar kita bisa merasakan kedekatan dan keesaan Allah. Dan bagi orang yang berzikir tanpa wukuf qalbi, maka dinamakan zikirnya goflah. Dia tidak berzikir, atau dia berzikir tapi lalai, lupa. Itu sama saja dengan jasad tanpa adanya ruh. Jasadnya doang, kata orang Betawi. Tapi rohnya tidak ada, kata orang Betawi. Kalau dia terus lalai, terus lupa, zikirnya tidak akan berdampak. Zikirnya tidak ada khasiatnya. Tidak dapat tazkiyatun nufus wa tazkiyatul qalbi. Karena ketika mengucapkan la ilaha illallah, hatinya goflah. Ketika kita mulai zikir, kita mengucapkan ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'agabah. Ilahi yang dimaksud di sini adalah ilahi adalah Allah. Ya Allah, gitu maksudnya. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau adalah yang kumaksud. Allah yang kita maksud sebagai tujuan kita. Ilahi anta maksudi. Waridhoka matalubi atin mahabbataka wa ma'rifat. Yang keridoannya, yang cintanya kita minta. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa atini ma'akana. Mengenal dan selalu bersamanya ini.
yang kita selalu mohon dan kita harapkan. Bagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakar. Dan aku selalu bersama hamba ketika dia mengingat. Jadi maksud kita berzikir mengatakan ilahi anta maksudi waridaka matalubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Kita ingin mendapatkan keridhaan, cinta, ma'rifat, dan selalu bersama Allah. Sesuai dengan janjinya, wa anna ma'ahu idza dzakarun. Dan aku selalu bersama hambaku ketika dia mengingat. Maka ketika kita berzikir, mengingat Allah, sesungguhnya kita sedang bersama Allah. Itu pun kalau hati kita tidak bersuah. Dan orang yang bisa berzikir dengan lafaz Allah, itu adalah orang yang telah mendapatkan karunia dan anugerah terbesar dari Allah. Karena tidak semua orang bisa mengingat Allah dengan nama Allah itu. Kenapa? Sebab zikrullah itu babul faraj al-wasi'ah. Berzikir dengan nama Allah itu sebagai anugerah karunia yang terbesar dari Allah, karena itu adalah sebagai babul faraj al-wasi'ah. Pintu kebahagiaan yang, karena zikir adalah pintu keberuntungan yang sangat luas untuk dapat kembali kepada Allah dalam keadaan suci seperti baru dilahirkan, dalam keadaan fitrah. Wa aqrabut turuqatan nafi'ah. Zikrullah dengan nama Allah adalah jalan terdekat yang sangat bermanfaat untuk menuju kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, dan selalu terhubung kepadanya. Tidak Zikir dengan nama Allah, siqalul qulub, pembersih hati dari kotoran-kotoran kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Zikir dengan nama Allah, bitahu babin nafahat, kunci pintu anugerah kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Jadi dengan selalu ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah, maka tidak akan ditimpa kesusahan, tidak akan ditimpa kecemasan atau kesedihan. Kita tidak akan ditimpa dengan kesusahan hidup, dengan beban hidup. Apabila ditimpa oleh kesusahan ataupun beban hidup, maka orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, akan menerima dengan hati yang senang. Karena itu sudah janji Allah juga. Ala bizikrillah tat'inul qulub. Bukankah dengan berzikir, hati akan menjadi tenang. Artinya bisa menerima dengan sabar dan selalu bersyukur dengan apapun yang dia terima. Karena itu semuanya dari Allah. Jadi bagi orang yang berzikir, pemberian Allah, baik atau buruk,
tidak menjadi ukuran untuk dia bisa berbahagia. Bagi ahli zikir, nikmat Allah, pemberian Allah yang baik, pemberian Allah yang buruk, takdir baik atau takdir buruk, tidak menjadi ukuran untuk dia bisa berbahagia. Kenapa? Karena dia akan melihat siapa yang memberi, bukan apa yang diberi. Dan yang memberi itu adalah sebagai sumber kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal. Dengan kekalnya sang pemberi. Ini yang dikatakan. Idza zikru mitahu surur wal faraj. Zikir adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Kama anal ghuflah miftahul huzni wal qadar. Sebagaimana selatnya ghuflah dalam berzikir adalah kesedihan dan kesusahan. Jadi kalau kita berzikir menyebut nama Allah, mulut kita la ilaha illallah. Tapi kalbunya lalai, kalbunya tidak ingat kepada Allah, hanya lisannya saja. Itu yang dikatakan tadi, jasadnya, jasadnya saja yang ada, tapi ruhnya tidak ada sama sekali, kosong, melompong. Jadi, jasadnya saja yang ada, tapi ruhnya tidak ada. Jadi, ya, oleh karena itu, jadilah manusia hidup. Meskipun jasad sudah ditanam, jasad sudah dikubur, tapi masih ada, masih disebut-sebut sampai sekarang. Tidak usah jauh-jauh. Contoh, Abah Anom. Beliau sudah tidak ada di atas bumi. Tapi sampai sekarang masih harum nama beliau. Bagaikan beliau itu masih ada, masih hidup di atas bumi. Jadi jadilah manusia hidup meskipun jasad sudah ditanam. Dan janganlah menjadi bangkai yang berkeliaran tanpa ruh yang berpikir. Dikatakan masalah yaturobah waladhi la yaturobah masalah haywal mayyit. Perumpamaan ayat orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, orang yang lalai lupa kepada Tuhannya, bagaikan orang hidup dan orang mati. Jadi hidup dan matinya seseorang dibedakan di atas dunia ini dengan dia berzikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah, atau dia lupa, tidak ingat kepada Allah Tuhannya. Orang yang hidup adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, dan orang yang mati adalah orang yang lupa kepada Allah meskipun jasadnya masih hidup. Berkah segalanya, semuanya. Salam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.